Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Notaris Ibu, NPM 193501516032. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Di video ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas, di mana saya bakalan membuat bisnis model kanvas dengan menggunakan usaha saya sendiri, yaitu sepatu kasual bernuansa Nusantara. Bisnis model kanvas atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BMC merupakan model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. BMC merupakan bisnis plan yang sederhana dan digunakan untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Apa saja sih ke-9 elemen dalam BMC tersebut? Yaitu pertama, customer segment, yang kedua value proposition, ketiga channel, keempat customer relationship, kelima revenue streams, keenam key resources, ketujuh key activities, kedelapan key partners, dan yang terakhir adalah cost structure. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang tadinya terdiri dari 9 elemen dari rencana bisnis yang akan saya buat, yaitu sepatu kasual bernuansa Nusantara. Customer segment atau segmen pelanggan merupakan penjelasan mengenai karakteristik target pasar yang akan disasar adalah pria atau wanita remaja hingga dewasa yang memiliki kebutuhan akan menggunakan sepatu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan desain khas bernuansa kebudayaan Indonesia, dan juga senang akan memadukan pakaiannya dengan sepatu kasual. Value proposition atau proposisi nilai adalah keunggulan pada produk sepatu yang bermanfaat akan kenyamanannya. Nah, nilai-nilai apa yang akan saya berikan melalui produk sepatu kasual ini? Yang pertama yaitu desainnya, di mana dengan adanya desain yang unik untuk sebuah sepatu kasual dari yang biasa di pasaran pada umumnya, di mana terdapat nuansa
Nusantaranya dengan sentuhan manis dari para produsen kain tenun atau kain batik yang diberikan untuk sepatu kasual ini, sehingga adanya nilai tambah kecintaan seseorang akan kebudayaan lokal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu masalah harga, di mana harganya cukup sangat terjangkau. Produk sepatu kasual dengan cita rasa Nusantara ini memberikan harga yang menarik, di mana pelanggan dapat memiliki sepatu tersebut sesuai dengan pilihan kain tenun atau kain batik yang tersedia. Nilai yang ketiga yaitu nyaman dan tahan lama, di mana bahan dasar dari sepatu kasual ini adalah karet, di mana karet adalah bahan yang lentur, liat, ringan, tahan air, dan memiliki ketahanan. Lalu bahan yang kain tenun dan kain batik dipilih berdasarkan bahan yang paling baik digunakan jika diterapkan pada sepatu, dan bahan yang ditentukan terjamin akan daya tahannya, baik terkena panas maupun hujan, sehingga ini menjadi fokus utama dari produk sepatu kasual ini. Nah, berikutnya elemen yang ketiga yaitu channel atau saluran, di mana saluran ini menggambarkan alur dari komunikasi yang sesuai dengan customer segment dengan memiliki jangkauan oleh value proposition yang telah ditentukan secara inovatif. Nah, pada elemen ini menjelaskan bagaimana cara untuk mengantarkan value proposition yang telah saya buat agar konsumen mengetahuinya. Ada beberapa fase yang dibutuhkan, yaitu yang pertama melalui media sosial, dan yang kedua evaluasi dengan kontak customer service yang dapat dihubungi, dan yang terakhir yaitu pembelian secara online dan dilakukan pengiriman dengan menggunakan ekspedisi seperti JNE, JNE. Selanjutnya, elemen yang keempat yaitu customer relationship, di mana customer relationship ini merupakan cara yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan atau pengguna dari sebuah produk tersebut. Personal assistance yang dilakukan dengan memberikan pelayanan fast response customer service dari official account, sehingga memberikan pelayanan dan kepuasan bagi konsumen dalam berkonsultasi mengenai produk tersebut. Lalu melakukan kegiatan endorsement untuk mempromosikan produk. Nah, elemen yang berikutnya yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan komponen yang menjelaskan mengenai perolehan pendapatan dari pelanggan. Nah, lalu akan disesuaikan setelah melihat bagaimana reaksi pasar terhadap produk. Sepatu kasual dengan nuansa Nusantara menyediakan dua jenis pembayaran, yaitu dapat melalui cash untuk pembelian secara offline dan dapat melalui bank transfer untuk pembelian secara online. Elemen yang keenam, key resources, di mana key resources ini merupakan sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai, di mana sumber daya utama yang dibutuhkan dapat berbentuk fisik, finansial, intelektual, dan manusia. Nah, sepatu kasual yang bernuansa Nusantara ini memiliki 3 sumber daya utama, yaitu yang pertama yaitu finansial. Sumber daya finansial adalah hal yang sangat krusial, karena bila tidak ada sumber daya ini, maka produk yang akan kita buat
tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, pada sumber daya finansial memulainya dengan menggunakan modal pribadi. Nah, yang berikutnya yaitu material. Material yang digunakan di dalam pembuatan sepatu kasual yang bernuansa Nusantara ini yaitu sol sepatu yang termasuk insole, midsole, dan outsole, bahan kain tenun atau kain batik dengan varian berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang ketiga, talent. Nah, talent dalam bisnis setapak ini merupakan orang yang mengelola, merupakan orang yang memproduksi dan menjalankan pembuatan dan penjualan produk tersebut. Pengelolaan dan menjalankan bisnis ini dipegang langsung oleh pemilik, sedangkan proses produksi diserahkan kepada vendor sepatu dan pengrajin kain tenun atau kain batik yang lebih ahli pada bidangnya. Nah, kita masuk pada elemen yang ketujuh, yaitu key activities atau aktivitas kunci, di mana aktivitas kunci ini merupakan suatu aktivitas yang perlu diketahui dan dilakukan agar produk dapat berjalan dengan baik. Nah, key activities yang dilakukan di dalam pembuatan sepatu kasual yang bernuansa Nusantara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain produk. Desain produk merupakan aktivitas yang dilakukan dalam pemilihan model sepatu dan pemilihan motif kain tenun atau kain batik yang dapat diaplikasikan ke dalam model sepatu tersebut. Berikutnya, production. Kain tenun atau kain batik yang kita tawarkan melalui kerjasama dengan berbagai pengrajin di berbagai daerah Indonesia yang menyesuaikan dengan tema yang kita angkat pada sepatu kasual tersebut. Nah, elemen yang kedelapan yaitu key partners. Di dalam sebuah bisnis perlu untuk membangun koneksi atau dengan bekerja sama dengan pihak lain. Key partners pada produk sepatu kasual yang bernuansa Nusantara ini memiliki mitra kunci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, vendor sepatu. Vendor menjadi partner yang mengerjakan pembuatan produk sehingga mempermudah produksi sepatu kasual bernuansa Nusantara secara berkelanjutan. Nah, yang berikutnya, pengrajin kain tenun ataupun kain batik. Pengrajin menjadi partner yang menciptakan desain berdasarkan daerahnya untuk menjadi salah satu bahan dan sepatu kasual yang bernuansa Nusantara tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu ekspedisi pengiriman barang. Pengguna jasa pengiriman barang untuk mengirim barang yang telah terjual kepada pembeli sepatu kasual yang bernuansa Nusantara tersebut. Elemen yang terakhir yaitu cost structure. Nah, keuangan adalah hal yang sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha. Modal yang dimiliki para pengusaha harus dimanfaatkan untuk kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, kebutuhan di dalam pembuatan sepatu kasual yang bernuansa Nusantara membutuhkan modal. Ada beberapa modal, yaitu sebagai berikut. Pertama, research and development. Perlu adanya pengembangan bagaimana ide inovasi produk yang ditawarkan dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Maka perlu melakukan penelitian dan pengembangan mengenai inovasi yang kita inginkan agar sesuai dengan permintaan pasar dan penyesuaian atas keinginan kita.
Inovasi yang dimaksudkan dapat berupa pengembangan model sepatu dan desain dari kain tenun atau kain batik tersebut. Yang berikutnya yaitu marketing. Melakukan pemasaran produk untuk meningkatkan nilai brand dari produk yang ditawarkan. Sepatu kasual yang bernuansa Nusantara. Pemasaran yang dilakukan di dalam sepatu tersebut melalui official sosial media, website, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu production. Kegiatan produksi yang sangat diperlukan adalah produk. Tanpa produksi bisa menyediakan sepatu kasual yang bernuansa Nusantara, maka produksi adalah aktivitas yang sangat vital di perusahaan dan membutuhkan dana yang besar. Yang berikutnya, distribution. Penjualan yang dilakukan menggunakan offline dan online market. Sepatu kasual bernuansa Nusantara harus mengirim barang kepada pembeli. Lalu pengiriman barang kepada pembeli. Modal distribusi digunakan untuk memindahkan barang dari vendor menuju tempat penyimpanan. Sekian penjabaran dari saya mengenai bisnis model kanvas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik di dalam penyampaian materi ataupun di dalam penulisan materi ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahum.